Tapi besar Pin kemungkinan gua, teman-teman gua yang lagi nonton nih, semua nih Hmm, kena itu kemungkinannya tuh besar nggak sih? besar. Besar dengan kondisi tertentu. Kalau lo menganggap ini kayak, aduh, gua nggak bisa lihat virusnya, kayaknya nggak ada nih. Nah, Kalau lo semakin kayak gitu, ya semakin besar kemungkinan lo kena. Gini loh, Lan. Orang di Indonesia ini mesti diajarin, mesti belajar. Belajar apa? Belajar untuk berubah. Ya nggak? Dulu orang Singapura itu kena dia tahun berapa ya? Itu ada hand mouth and flu disease, ya. Jadi mereka akhirnya rajin cuci tangan. Orang Indonesia nggak kayak gitu. Mereka justru ngerasa kayak, wah, gue punya kekebalan nih. Udah biasa lah, tipes aja nggak kenapa-napa gitu misalnya ya. Justru kita tuh harus belajar. Belajar apa? Budayakan cuci tangan. Kadang-kadang kita suka lupa, ya kan? Bersin, batuk. Kita kadang bersin batuk nggak pernah nutup aja pakai tangan. Harusnya kan nggak nutup, kan pakai lengan. Iya, Kenapa sama sih nutup PDP. pakai lengan? Ya, kayak gini. Kenapa sih kayak Aja, gini? ya. Karena begini dong jadinya. Yoi. Nah, kenapa pakai ini? Karena kan ini jarang kita pakai untuk interaksi. Kalau lu nutupnya pakai ini, kan otomatis lu salaman, lu megang barang pakai ini kan. Ya. Tapi kalau ini kan enggak, lu jarang interaksi. Makanya nutupnya pakai ini. Iya, iya. Kayak Pin, gitu. nih by the Apa? way di Instagram banyak yang join nih. Ada yang Ya, lumayan nanya nanya. SOP kalau kita bergejala itu gimana ya kalau ke RS swastanya, bukan ke RS rujukan. Soal RS rujukan tuh udah penuh. Dia bilang gitu. Oke. Ya, benar teman-teman. Rumah sakit rujukan kita penuh. Kemarin kalau misalnya nonton Om Deddy sama Dokter Tirta ya, sama Dokter Al Gufron, dia memang bilang kapasitas kita itu cuma ada 130 something rumah sakit di seluruh Indonesia yang menerima rujukan COVID. Artinya kita siap itu per hari itu 23.000 aja di seluruh Indonesia. Sedangkan kita tahu kita nggak siap segitu. Nah, gimana caranya gini? Lu harus tahu yang klasifikasinya yang penting. Ada klasifikasi OTG, ODP dengan PDP. Ya. OTG buat handphone Pin. Iya, itu buat nyolok-nyolok ya. Sial. OTG, ODP, PDP. Lu serius nih, ntar gue bercanda mulu, Bos. Dulu dong. Biar semua nonton kita juga asik gitu. Iya, Santai ya. aja. Jadi ada OTG, ya, ada Type C, ada Lightning, ya nggak? Kalau dilanjutin, bocah. Nih, ada OTG, ada ODP, ODP, ada PDP. PDP. Nah, OTG itu apa sih? Orang tanpa gangguan atau orang tanpa gejala. Ya. Terus ada ODP. ODP itu orang dalam pemantauan. Ya, yang terakhir adalah PDP, pasien dalam pengawasan. Apa yang membedakan? OTG. OTG itu lu, gua, kita udah masuk OTG aja lah. Kenapa? Karena orang tanpa gejala, nggak ada gejalanya kan. Iya. Gue tekenin ya Lan, OTG, ODP, PDP itu belum tentu mereka tuh positif. Ngerti ya? Ngerti. Oke. Nah, terus ada ODP. ODP itu orang dalam pemantauan. Ya. ODP ini apa sih? Nah, harusnya tuh klasifikasi gini. Ada gejala demam, batuk, pilek atau nyeri tenggorokan, plus ada 14 hari mengunjungi daerah terjangkit. Tapi yang 14 hari kita nggak usah anggap. Kenapa? Karena Jakarta udah masuk zona corona lah pokoknya. Jadi orang demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan di Jakarta pasti langsung masuk ODP. Oke? Yang terakhir PDP. PDP itu apa? PDP itu adalah pasien dalam pengawasan. Ini adalah pasien-pasien yang dia ada gejala sesek sedang atau berat. Saturasi oksigennya turun. Oke? Nah, gimana kalau lu OTG? Udah cukup. Kalau lu OTG, lu isolasi diri lu di rumah aja. Nggak usah kemana-mana. Di rumah aja, jaga kesehatan lo, olahraga di rumah, minum vitamin, ya makan cukup. Udah. Gimana kalau lo ODP? Ya, kalau lo ODP, ada demam, batuk, pilek, lo langsung ke obatin dulu di rumah. Obatin dulu di rumah. Kalau lo demam, lo minum paracetamol dulu, ya nggak? Kalau lo batuk, lo minum obat batuk yang bisa dibeli di supermarket, di apotik, atau bahkan ada di rumah sendiri, lu minum dulu. Kalau gejala ini dalam waktu 2-3 hari nggak berkurang gejalanya, lu periksakan segera diri lu ke dokter. Boleh ke klinik, boleh juga ke
rumah sakit atau IGD terdekat. Itu boleh. Itu ODP. Ya. Terus habis itu PDP. Nah, kalau PDP dengan gejala sesak, ya, lu langsung segera ke IGD. Oke. Nah, yang PDP. Nah, ini semua sama. Kalau lo ODP, karena gini Lan, gue kasih tahu ya, selama ada COVID, selama ada sakit karena virus corona, apapun itu, selama ada coronavirus ini, penyakit lain kagak libur, penyakit lain masuk, kagak pere, penyakit lain nggak PSBB, penyakit kan lain. Pemerintah udah bilang PSBB pin semuanya. Iya, tapi penyakit lain ada pemerintahannya sendiri Lan. Penyakit lain itu nggak libur, penyakit lain kagak May Day, nggak hari buruh, mereka tetap ada. Nah, makanya lu mesti periksakan diri lu. Nah, nanti itu dilakukan di situ, nanti di screening, apakah lu ada gejala menuju ke arah COVID atau tidak. Ya. Gitu. Kalau PDP sih udah pasti masuk. Wisma Atlet itu dia biasanya untuk keluhan-keluhan yang arahnya udah positif atau PDP. Oke. Gitu. Yes. Jadi gua harap teman-teman udah ngerti tuh yang tadi ya. Kalau misalnya ada gejala-gejala harus gimana? Mudah-mudahan sih udah nangkap. Oke. Kalau misalnya Mario kurang ngerti, boleh nggak ngertinya di mana, ntar gue jelasin lagi. Terus tadi ada yang nanya lagi, Pin. Dia nanya, dia ada teman dokter hewan, balik lagi sih tadi. Tapi temennya dia bilang sebenarnya nggak bisa COVID itu dari hewan gitu.